Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selamat lingun latai, salam sujud kerendem melempang, Om Swastiastu. Selamat datang teman-teman mahasiswa dalam kegiatan tutorial online kali ini untuk mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah ADPU 4334 untuk sesi ketiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi penting, yaitu mengenai teori kepemimpinan kontingensi dan teori kepemimpinan kontemporer. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, kedua pendekatan ini sangat berguna bagi kita untuk memahami bagaimana pemimpin dapat berperan secara efektif dalam berbagai situasi di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun yang bersifat privat atau swasta. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mulai membahas terkait dengan teori kontingensi terlebih dahulu. Apa itu teori kontingensi? Teori kepemimpinan kontingensi, teman-teman, yaitu sebuah teori yang sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di dalam modul, yaitu berangkat dari pemahaman bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok dalam semua keadaan atau situasi. Namun dikatakan bahwa efektivitas pemimpin sangat tergantung pada kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Itu secara definisi tentang teori kepemimpinan kontingensi. Nah, adapun beberapa model utama yang menjelaskan tentang teori ini, yang pertama adalah fat goal theory. Apa itu fat goal theory? Teori ini mengatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu bawahan mencapai tujuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, misalnya kalau teman-teman bingung, kalau dalam sebuah tim misalnya itu harus dimulai dari mana? Nah, pemimpin letaknya dalam konteks teori ini adalah pemimpin harus bisa memberikan arahan yang jelas. Nah, arahan yang jelas ini disebut dengan istilah gaya direktif. Nah, tapi kalau dalam tim sudah mandiri, pemimpin bisa lebih mendukung atau bahkan memberikan challenge atau tantangan yang lebih besar. Jadi, gaya kepemimpinan ya bisa berubah karena ini adalah kepemimpinan yang situasional, bisa dia direktif, suportif, partisipatif, atau memberikan achievement oriented tergantung dengan situasinya. Nah, kemudian yang ke model yang berikutnya teman-teman, yaitu disebut dengan LVC Contingency Model, ya, atau sering dikenal dengan LVC. Nah, dalam gaya kepemimpinan di sini disebutkan bahwa gaya kepemimpinan seseorang dianggap relatif tetap apakah dia lebih fokus pada tugas atau pada hubungan. Nah, supaya lebih efektif, gaya kepemimpinan ini lebih cocok dengan situasinya. Misalnya, tugas yang jelas dan hubungan kerja yang baik bisa membuat gaya yang berfokus pada tugas agar kepemimpinannya dapat lebih berhasil. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Leader Member Exchange Theory atau sering dikatakan LMX, yaitu teori ini menyoroti pentingnya hubungan antara pemimpin dan setiap anggota tim, baik secara kelompok maupun individual. Nah, dalam hubungan ini pemimpin akan memberikan kepercayaan, kemudian loyalitas dan kinerja pun cenderung meningkat ketika menerapkan teori ini. Lalu ada situational leadership theory dari Hersey dan Blackheart. Dalam model ini pemimpin disarankan untuk menyesuaikan pendekatannya berdasarkan tingkat kesiapan bawahan. Misalnya
Jika anggota tim belum berpengalaman, pemimpin sebaiknya memberi arahan yang jelas, tapi jika tim sudah kompeten dan percaya diri, teman-teman sekalian, ya dia akan menerapkan gaya delegatif. Nah, sehingga kepemimpinan atau teori ini dalam sebuah organisasi ya akan berjalan lebih efektif. Nah, kemudian yang terakhir disebut dengan leader participation model. Nah, dalam model ini teman-teman, model ini memberikan panduan tentang kapan pemimpin perlu melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya hal ini tergantung situasional atau kompleksitas di dalam masalah sebuah organisasi dan seberapa banyak informasi yang diketahui sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan itu tepat guna atau tepat sasaran seperti dari masalah yang mungkin dalam hal ini ditimbulkan di dalam sebuah organisasi. Nah, yang perlu diketahui dari semua model ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pemimpin yang efektif bukan yang kaku, tetapi yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Nah, karena kita sudah membahas terkait dengan kepemimpinan kontingensi, kita akan lanjut kepada membahas tentang teori kontemporer. Nah, apa teori kepemimpinan kontemporer teman-teman? Kalau tadi kita membahas tentang teori kontingensi, dia berbicara soal kecocokan antara gaya dan situasi. Nah, kalau untuk teori kontemporer ini lebih menyoroti aspek emosional dan nilai-nilai personal dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu adalah di dalam teori kontemporer, kepemimpinan kontemporer, yaitu adalah adanya disebut dengan teori atribusi kepemimpinan. Nah, teori ini menyampaikan bahwa cara kita menilai pemimpin seringkali berdasarkan persepsi terhadap tindakan atau hasil yang mereka capai. Misalnya, kalau tim berhasil mencapai target, kita cenderung menganggap pemimpinnya hebat, meskipun mungkin banyak faktor lain yang berperan atau mungkin persepsi terhadap pemimpin tersebut yang bisa mempengaruhi orang-orang melihat dia dalam hal ini mempunyai kapasitas sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang disebut dengan teori atribusi kepemimpinan, teman-teman. Kemudian ada teori transformasional. Nah, untuk teori ini sangat populer saat ini digunakan di dalam banyak organisasi. Nah, pemimpin transformasional ini bukan hanya sekedar manajer dan hanya memberi tugas saja, tetapi lebih dari itu. Biasanya karakteristiknya pemimpin ini lebih kepada memberikan inspirasi bagi timnya atau orang yang dipimpinnya. Nah, adapun ciri khas sendiri dari pemimpin transformasional antara lain mereka mempunyai karisma sehingga pengikut merasa terinspirasi dengan kepemimpinannya. Kemudian mereka mampu memberikan motivasi yang kuat melalui visi yang jelas. Kemudian juga mereka menunjukkan kepedulian pribadi terhadap perkembangan anggota tim. Dan yang terakhir, mereka mampu mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, model ini teman-teman sekalian sangat dibutuhkan di masa sekarang, apalagi dalam lingkungan kerja yang cepat dan berubah dan penuh tantangan di saat ini. Untuk materi kita sebagai penutup dari pembahasan dari pertemuan ini, kita dapat menyimpulkan atau mengambil benang merahnya bahwa kepemimpinan tidak bisa disamakan untuk semua orang atau semua situasi. Untuk teori kontingensi mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas dan penyesuaian gaya, sedangkan teori kontemporer menunjukkan bagaimana pengaruh personal dan inspirasi dapat membentuk kepemimpinan yang kuat. Sebagai calon pemimpin, penting bagi kita semua untuk tidak hanya memahami teori saja, teman-teman sekalian, tetapi juga
bisa menerapkannya secara bijak dalam konteks yang berbeda. Demikian teman-teman sekalian pembahasan kita untuk sesi ketiga ini. Harapannya teman-teman dapat membaca di modul kita yang mungkin teman-teman bisa akses sendiri untuk mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah ADPU 4334. Nah, selanjutnya teman-teman silakan diskusi di forum dan kerjakan latihan serta tugas yang sedia. Semoga materi ini menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat dalam pengembangan diri sebagai pemimpin yang adaptif dan inspiratif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.